Kalau ditanya tentang kenapa bisa hijrah gitu ya, kalau anak pribadi terpaksa hijrah. Karena dulu itu tahunnya itu kita diajak sama beberapa asatidzah, terutama ya Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Aziz. Dulu belum kenal sama Ustadz Abdul Masud tuh. Nah, dulu itu diajak menghafalkan Quran gitu. Dan kita alhamdulillah sedikit-sedikit ikut tentang hafalan ini. Dan di situ kan banyak penjelasan-penjelasan, disisipin bab tauhid, terus bab sholat gitu. Tahu-tahu guru-gurunya di nonaktifin, terus segala kaki-kakinya istilahnya tuh, akar-akarnya tuh semua dibabat habis. Jadi kalau ditanya kenapa hijrah, ya karena terpaksa, karena kita juga disikat gitu. Sebenarnya nggak ngerti ya kenapa kok orang-orang ini disingkirkan gitu. Tapi setelah itu ya baru mulai belajar. Ada Ustadz Abdul Aziz ke Jakarta, karena juga udah nggak boleh ngaji di tempat yang lama gitu. Terus kan ya karena kita kan masa nggak pernah ngaji, ya udahlah ada Ustadz Abdul Aziz, akhirnya ikut gitu. Ya dari situ baru mulai belajar mengenai tauhid, terus kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang jahiliyah gitu, Masail Jahiliyah kan kitabnya. Nah, itu pun juga sebenarnya nggak ngerti juga, karena sebenarnya sama Ustadz Abdul Aziz itu disyaratkan yang ikut kajian itu harus sudah ngerti takfiri gitu. Nah, Anda kan di nonaktif tapi nggak ngerti apa-apa. Jadi ya udah berjalan aja sampai waktu itu di hari pertama, pertemuan pertama itu ada yang tanya, namanya Mas Mamat tuh. Beliau ngasih pertanyaan ke Ustadz Abdul Aziz, titipan juga dari adiknya yang jadi mubalik daerah di Malaysia kalau nggak salah, Mas Panji. Ustadz, bagaimana kalau saya kan sudah nggak takfiri, dia bilang. Terus saya mau ikut Jumatan bersama orang-orang Muslim yang ada di Masjid Jami di Malaysia gitu. Wah, langsung kepala saya langsung, waduh, ternyata rumor selama ini benar gitu. Ustadz Abdul Aziz mengajak buat sholat ke umum gitu. Tapi waktu itu ya udahlah, rasa apa penasarannya itu disimpan dulu, soalnya nanti kalau karena frontal gitu, nanti nggak boleh ikut ngaji, nggak dapet ilmu dong. Ya udahlah, diam aja dulu walaupun nggak ngerti takfir itu apa gitu. Ya alhamdulillah dari situ. Jadi setelah kita belum hijrah ya, tapi melangkah hijrah gitu, itu ada kayak yang lain lah, intimidasi. Tapi waktu itu yang Ana rasakan ya, karena Ana nggak ngerti apa-apa ya, jadi Ana suruh tobat itu, suruh tobat apa namanya, karena ngikutin Ustadz Khalil gitu, padahal Ana kan nggak ngikutin beliau, cuma ngikutin ngafalin Qur'annya aja. Nah, waktu itu disidang sama imam daerah, kamu kayak gini, yang saya merasa nggak mengerjakan karena ya emang saya nggak ikut di situ gitu. Sampai saya bilang, Pak, kalau saya itu suruh sumpah, saya tuh berani sumpah karena saya tuh nggak kenal mereka gitu. Itu waktu itu kalau nggak salah bulan 3 2019 apa 2020 gitu. Nah, bulan 3 akhirnya waktu itu saya menjalani proses tobat tuh. Ngaji lagi di dalam kan, walaupun waktu ngaji kita disindir-sindir juga tuh, kolil gitu. Jadi waktu kita ngaji itu udah, aduh orang ini, ya udahlah biar aja lah ya, kita kan jadi muslim kan, ya udah dimaafin, orang nggak tahu gitu. Nah terus tapi di proses tobat itu sebulan sekali kan Ustadz Abdul Aziz kan ke Jakarta, kita kan ikut kajian beliau sebulan sekali, ngumpet-ngumpet gitu dengan perasaan yang berdebar, takut ketahuan gitu. Sampai akhirnya kitab Masail Jahiliyah itu khatam di bulan 8, itu kan bulan 3, terus bulan 8 itu khatam. Nah waktu itu, waktu foto itu foto perpisahan gitu buat kenang-kenangan gitu kan,
Ana ikut foto di situ. Qadarullah, fotonya itu nyebar kemana-mana. jadi dari situ udah langsung tuh, wah Ihsan ini dusta gitu. Tadinya katanya bilang nggak kenal sama ustadz ini, tapi ternyata mereka foto bareng gini gitu. Macam-macam lah tuduhan-tuduhannya. Habis itu saya udah nggak boleh datang ke kajian, nggak boleh sama sekali lah, proses tobat itu udah langsung berhenti gitu. Ya, habis itu orang-orang yang sebelumnya ini mereka nggak berani langsung ke saya, itu nggak berani. Cuma mereka masuknya lewat keluarga yang intimidasi saya secara nggak langsung gitu. Saya suruh cerai, terus alhamdulillah saya itu nggak ada kerjaan sama mereka gitu. Maksudnya maisahnya itu nggak tergantung sama mereka, jadi karena nggak dipecat gitu ya, karena kan kerjanya sendiri, mandiri, alhamdulillah waktu itu. Nah itu jadi satu hal yang menguatkan anak juga gitu. Kalau anak aja nggak kerja sama si itu, ya udahlah cari duit sendiri kan kembang turi tak melok-melok, iya itu. Kita pakai juga itu kalimatul hikmah kan. ya bersyukurnya sih seperti itu. Cuma kalau sekarang alhamdulillah dari keluarga udah mulai reda. Kalau kita ingat itu ucapannya Ustadz Khalid Basalamah, itu kan beliau pernah bilang marah itu ada batasnya. Jadi ya kita lihat marahnya orang tuh sampai sejauh mana sih gitu. Ya alhamdulillah walaupun masukan anak nggak diterima sama orang tua dan mertua gitu, tapi pemasukan anak diterima. Nah itu yang jadi birrul walidain kepada mereka. Ya alhamdulillah ya dengan berjalannya waktu orang tua juga mulai berpikir gitu kan. Alhamdulillah anak ini walaupun katanya seperti ini diisukan seperti ini, tapi pada kenyataannya di depan mata itu ya tetap memberi, tetap membantu yang dia bisa gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ya walaupun kita dapat persekusi, ya kita tetap jadi muslim aja, maksudnya jadi muslim beneran gitu. Bertutur kata yang baik, nggak usah gimana, santai aja. Kalau ada ustadz yang bilang tuh, kita itu marah karena kita tuh merasa memiliki gitu. Padahal kalau kita nggak memiliki mah biasa aja, kayak mohon maaf ya, mobil tetangga itu Mercedes gitu, hilang gitu. Sementara motor kita itu Supra. Kalau mobil tetangga hilang kita nggak susah gitu. Kenapa? Ya karena kita nggak memiliki gitu. Ya kalau motor kita yang hilang dan kita merasa memiliki, ya kita susah banget. Padahal ini semua kan milik Allah gitu. Jadi kita buat ngatur hati aja gitu, biar jadi muslim beneran gitu. Waktu awal-awal keluar juga dibilang gitu. Jadi kebetulan ketika anak keluar dari Islam Jamaah itu, selang berapa waktu pabrik anak itu tutup, yang anak kerja di situ tutup karena pandemi. Sebenarnya udah mau tutup, cuma karena ada pandemi jadi semakin cepat gitu. Tapi dari situ alhamdulillah anak ketemu sama beberapa temen Ikhwan Salaf juga. Mereka udah ada usaha gitu, usahanya kerupuk Palembang, sekalian promosi nih. Jadi waktu itu usaha kerupuk Palembang, alhamdulillah 3 bulan di Jakarta lancar, udah ada beberapa titik itu punya kaki, ya omset ya lumayan lah. Terus itu kita pulang ke Jogja. Awal-awal dulu itu jualan dikatakan begitu juga. Tuh lihat, yang dalam tanda kutip murtad gitu ya. Dibilang murtad itu lihat yang murtad itu deblek hidupnya. Ya kita ya enjoy aja, karena ya kita yang ngerasain gitu kan, yang jualannya kita, dapat duit kita kan, rezeki kan nggak ada hubungannya sama itu. Nyatanya ya orang-orang kafir jauh lebih kaya kali daripada kita. Bill Gates kayak apa, terus ya Jeff Bezos dan lain-lain kan lebih kaya daripada kita, dan itu emang nggak ada hubungannya masalah rezeki. Ya alhamdulillah sekarang Allah bukakan rezeki buat anak dan teman-teman melalui kerupuk ini. Jadi sekarang malah dikatakan nggak ada black lagi, sekarang malah dikatakan
donatur buat merusak mereka gitu. Allahu Akbar. Setelah hijrah dari Islam Jamaah ya jelas lebih tenang, karena dulu waktu di Islam Jamaah pun ada perasaan yang ganjal menurut ana pribadi ya. Jadi yang ganjal itu gini, kenapa kok kita selalu dibilang kita ini adalah jamaah, kita ini dibilang penghuni surga jamaah gitu kan, kenapa nggak menisbatkan dirinya sebagai muslim aja gitu, seperti yang Allah Rasul ajarkan gitu kan. Janganlah kalian mati wafat kecuali dalam keadaan Islam gitu. Ya udah, kita nisbatkan diri kita sebagai muslim aja gitu, jangan punya istilah lain gitu. Ya alhamdulillah kalau sekarang ya kita karena sedikit-sedikit belajar ilmu, kita jadi lebih tenang. Terutama anak itu dari kajiannya Ustadz Khalil itu ada beberapa hal yang bagus. Jadi beliau itu kan menyusun kitab Iqamus Shalah kalau nggak salah. Nah di situ diterangin bagaimana Rasulullah itu ketika datang ke Madinah itu yang didahulukan itu bukan cari rumah, tapi cari masjid gitu. Beda banget sama kita kan. Kalau kita pindah ke Jakarta gitu, pasti yang dicari pertama ya paling enggak oyo lah, atau kontrakan apa kos-kosan gitu. Tapi Rasulullah tuh masjid dulu gitu, masjid dulu baru yang lain. Jadi emang yang diutamakan sholat. Terus kayak Ali radhiyallahu an kan, beliau ketika wudhu wajahnya memerah. Terus ditanya sama sahabatnya beliau, kenapa kok wahai khalifah kok wajahmu memerah gitu. Langsung Ali langsung tegas menjawabnya kan, apa kamu nggak tahu siapa yang saya akan temui setelah ini gitu. Jadi waktu sholat itu kan ketemu sama rajanya raja gitu, Allah gitu. Jadi benar-benar dipersiapkan, sampai ada kata-kata apa, alaikum bis sakinah, kalian supaya tenang ketika ke masjid, nggak lari-lari. Yaitu banyaklah ini tentang sholat. Jadi dari situ kita lebih tenang dalam ibadah, lebih tenang dalam muamalahnya, lebih sesuai dengan apa yang digariskan Rasulullah melalui para salaf dan imam-imam madhab dan ulama yang lain gitu. Alhamdulillah. Kalau buat teman-teman yang masih di dalam, ya segera hijrah aja. Segera hijrah aja. Ya apa ya? Kalau Rasulullah kan bilang, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang kamu ragu-ragu menuju sesuatu yang nggak ragu-ragu kayak gitu. Jadi kan soalnya beberapa teman yang dia sebenarnya udah mau hijrah, pengurus banyak loh yang mau hijrah. Kalau dilihat. Jadi teman-teman yang mau hijrah ini dia tanya sama temannya yang masih di dalam juga gitu. Dia salah satu public figure ya yang anak tahu ya. Dan dia jawabnya, ya udah sama aja, di luar di dalam juga sama aja, yang tapi kita tuh udah berjamaah gini-gini kan. Ya menurut anak itu suatu yang salah. Salah itu. Karena kita kan udah ragu nih di situ. Ya Rasulullah aja yang kita ikutin, kita tinggalkan aja. Kita belajar gitu. Belajar dikit-dikit, insya Allah nanti lama-lama bakal tergambarkan. Kayak gini sebenarnya tuh gitu. Kalau sekarang dibilangin ini kayaknya mungkin ya iya nggak sih. Gitu kan. Sama satu lagi pesan buat teman-teman, kalau antum punya kuota gitu ya, coba lihat ini apa videonya Syekh Sudes yang waktu ngimamin di Istiqlal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر Allahu Akbar. Itu gimana tuh cara sholatnya, sama nggak sama antum tuh kira-kira tuh? Itu bagus tuh. Soalnya waktu itu banyak broadcast keluar kan. Saya sudah Imam Masjidil Haram mengimami di Istiqlal Jumatan gitu. Nah, karena waktu dapat broadcast itu, wah ini boleh nggak ya? Sah nggak ya kalau Jumatan di Istiqlal gitu? Imamnya saya sudah sih. Kalau di Arab sah, tapi kalau di Indonesia sah apa enggak ya? Ya itulah. Kalau menurut Ana, sesekali ke tempat kajiannya Ustadz Nuzul aja. Jangan sampai lah, kalau menurut Ana ya, jangan sampai seumur hidup itu nggak pernah ke kajiannya Ustadz Nuzul gitu di Indonesia ya. Karena kajiannya beliau tuh bagus banget tuh. Jadi kalau antum tahu, dulu sebelum pandemi itu kajiannya jam 5. Tapi orang jam 3 udah datang. Jam 4 udah penuh, udah susah nyari tempat duduk tuh susah banget itu. Dan emang isinya tuh daging semua emang. Kayak dulu tuh salah satu yang anak inget tuh masalah dunia gitu. Beliau nerangkan dunia itu kan diibaratkan sebagai kambing yang bangkai kambing yang udah busuk gitu. Kita waktu dulu kerja tanggal 25 itu sama aja kayak dapat bangkai kambing yang dikasih pita. Nah, kita tuh rebutan sama temennya, sikut-sikutan gitu kan. Datang pagi, pulang malam, ninggalin segala macam. Kadang-kadang kita sholat aja sampai mundur-mundur itu buat demi ini doang gitu. Namanya kambing yang bangkai tadi. Bahkan kadang-kadang kita dapat 2 kambing gitu, 2 kali gaji. 2 bangkai, dan kita bangga itu, kita gendong, kita bawa pulang, bangga banget itu. Ya itu bagus lah pokoknya. Kajiannya beliau itu banyak membuka mata gitu, mind blowing banget. Kalau Anda sarankan ya sesekali lah. Kalau dari Jogja juga nggak apa-apa, kita nyewa mobil apa-apa gitu sana kan, nanti nyewa tempat di sana, nanti kajian terus jalan-jalan bentar Jakarta pulang gitu. Sesekali aja buat ngerasain gimana sih atmosfernya jadi tolib gitu. Nah itu mantep banget tuh.